Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Seputar Misteri. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Seputar Misteri. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai. Penghuni tanpa wajah. Adalah seorang pemuda yang baru saja pindah ke sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota kecil di Jawa Tengah. Rumah itu kosong sudah lebih dari 10 tahun. Penduduk setempat bercerita bahwa tak ada yang berani tinggal di sana karena keangkerannya. Tapi Reza, yang memiliki kemampuan melihat makhluk halus, merasa tertantang. Malam pertama di rumah itu, semuanya tampak biasa saja. Suara jangkrik dan angin yang bertiup melewati jendela-jendela usang. Namun, pada tengah malam, Reza terbangun oleh suara-suara aneh, bisikan lembut yang seakan berasal dari balik dinding-dinding rumah. Reza mencoba tidur lagi, namun suara itu makin jelas, seperti panggilan yang meminta pertolongan. Dengan perlahan, ia bangun dan berjalan keluar kamar. Lorong rumah itu panjang dan gelap, hanya diterangi oleh sedikit sinar bulan yang menembus celah-celah genteng yang bocor. Di ujung lorong, Reza melihat sesuatu. Seorang wanita berdiri dengan kepala menunduk, rambut panjangnya menjuntai menutupi wajahnya. Tubuhnya berbalut kain putih, lusuh dan kotor. Reza tahu ini bukan manusia biasa. Tapi entah mengapa, dia merasa tidak takut, mungkin karena kemampuannya melihat makhluk halus sudah biasa ia alami. Reza mendekati sosok itu dengan hati-hati. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara pelan. Wanita itu tidak menjawab. Perlahan-lahan, dia mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya, atau tepatnya, ketidakhadiran wajah itu. Tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit rata yang membentang di tempat seharusnya wajah berada. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali, kali ini lebih keras, seakan datang dari dinding, lantai, dan langit-langit sekaligus. "Bantu kami! Bantu kami!" Reza merasa ruangan di sekitarnya berputar, dan sosok tanpa wajah itu tiba-tiba menghilang. Tanpa sadar, Reza menemukan dirinya berada di ruang bawah tanah rumah itu. Di sana, ia melihat pemandangan mengerikan, sebuah lubang besar di tengah lantai yang dipenuhi tengkorak dan tulang belulang. Bisikan-bisikan tadi semakin jelas, lebih menyeramkan. "Kami adalah korban, tak terlihat, tak terdengar." Reza tersadar bahwa rumah ini bukan hanya rumah kosong, tetapi tempat di mana banyak jiwa yang terjebak. Mereka dibunuh oleh pemilik rumah sebelumnya, seorang dukun yang mempraktikkan ilmu hitam untuk mendapatkan kekuatan. Jiwa-jiwa korban tak bisa pergi, terperangkap dalam rumah itu, tak terlihat oleh manusia biasa. Dengan kemampuan khususnya, Reza tahu bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa membebaskan mereka. Namun, untuk melakukannya, ia harus menghadapi arwah pemilik rumah yang masih gentayangan, menjaga kekuasaannya dengan amarah yang tak terpadamkan. Malam itu menjadi malam panjang bagi Reza, menghadapi kekuatan gaib yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tapi ia tahu, jika ia tak berhasil, arwah-arwah itu akan terus menghantui rumah tersebut, dan siapapun yang berani masuk tak akan pernah keluar lagi. Akhir cerita, Reza berhasil mematahkan kutukan dukun tersebut setelah menemukan jimat pemilik rumah dan menghancurkannya. Saat matahari terbit, rumah itu terasa lebih ringan,
seakan-akan telah bebas dari beban yang menghantuinya selama bertahun-tahun. Namun, saat Reza pergi meninggalkan rumah, dia melihat sekilas bayangan di cermin tua di ruang tamu, sebuah wajah tanpa mata yang tersenyum samar padanya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kami seputar misteri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.